haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari mereka atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selamanya dapat tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, kita juga harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyayangi, mengasihi, menghormati kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua. Namun, generasi pemuda di zaman sekarang banyak yang memperlakukan orang tuanya seperti halnya pembantu, dan ada pula yang menitipkannya di panti jompo. Selain itu, ada pula yang kita temui sekarang, seorang anak yang tega menyakiti serta membunuh orang tuanya hanya karena persoalan yang sepele. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali mereka telah lupa bahwa ibunya lah yang telah mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya dengan taruhan nyawa, menyusuinya, mengasihinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Seperti tertera dalam lagu berikut ini. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Begitu pula Bapak yang bekerja siang dan malam, rela kepanasan kehujanan demi mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya. Dengan begitu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita membantah mereka, karena jasa mereka sangat besar tiada tara. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Yaman. Di negeri Yaman terdapat seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang cacat dan tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, dia adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Pada suatu hari, ibunya sangat ingin pergi naik haji. Namun, perjalanan dari Yaman hingga ke Mekah sangatlah jauh dan harus melewati gurun-gurun yang panas. Uwais pun terus berpikir untuk mendapatkan jalan keluarnya. Kemudian dibelilah seekor anak lembu yang digendongnya naik turun bukit.
Setelah 8 bulan kemudian, anak lembu tersebut telah mencapai 100 kilogram. Begitu pula halnya dengan Uwais, ototnya yang semakin besar dan semakin kuat mengangkat apapun. Uwais menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah. Subhanallah, betapa besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela melewati perjalanan yang jauh dan melewati gurun-gurun yang panas demi memenuhi keinginan ibunya. Sesampainya di sana, Uwais berdiri tegap menggendong ibunya tawaf di hadapan Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah mereka berdoa. Ketika berdoa, ternyata Uwais hanya mendoakan ibunya. Ia tidak mendoakan dirinya sendiri, karena menurutnya ridho dari orang tuanya yang akan mendorong ia masuk ke dalam surga. Seketika itu, akhirnya penyakit yang dideritanya sembuh tanpa bekas. Itulah cinta Uwais kepada ibunya. Maka dari itu, marilah kita renungkan sejenak dari cerita tadi. Sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita mampu membahagiakan mereka seperti halnya Uwais? Coba kita renungkan. Uwais yang memiliki penyakit cacat, ia mampu memenuhi keinginan ibunya. Sementara kita yang masih sehat, permintaan orang tua yang sepele pun belum tentu kita penuhi. Maka dari itu, saya berpesan terutama kepada diri saya sendiri, sayangilah kedua orang tua kita dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membantah mereka. Kita pula dapat berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka telah meninggal, yaitu dengan cara mendoakannya, memohon kepada Allah, dan kita melanjutkan tali silaturahmi keluarga kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dewi cantik sedang tertawa. Putri cantik memakai selendang. Jangan durhaka kepada kedua orang tua, agar tidak terkutuk seperti maling kundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.